Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Oke. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan sebuah video. Nanti video ini akan berisi review langkah-langkah instalasi Debian. Lalu juga ada penjelasan tentang materi KD 3.2 yaitu remote server dan instalasinya di Debian. Untuk pelajaran ASJ, Ibu ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk isi absensi, linknya ada di Google Classroom. Terus misalnya kalian nggak ada kuota untuk untuk ngisi formnya, misalnya kalian cuma ada kuota sosmed, kalian boleh chat melalui WA ke Ibu, jadi supaya absensinya tidak dialfakan. Atau misalnya nggak ada kuota sama sekali, terus misalnya kalian baru ada kuota besoknya atau lusanya, atau malah minggu depannya, ya nggak apa-apa. Kalian tolong konfirmasi ke Ibu, kenapa misalnya minggu lalu nggak bisa ikut PJJ, nggak isi absen juga. Bilang kalau misalnya nggak ada kuota, karena kalau memang alasannya benar, karena tidak ada kuota, ya nggak masalah, nggak apa-apa, karena itu adalah permasalahan kita bersama. Nah, PJJ pasti punya banyak kekurangan ya, salah satunya kalau misalnya kita nggak ada kuota. Itu aja untuk informasinya, tolong yang nonton video ini dikasih tahu ke teman-temannya, siapa tahu mereka belum tahu informasi ini, jadi biar sama-sama mempermudah teman-temannya juga supaya nggak alfa. Ingat ya, untuk pelajaran ASJ, alfanya maksimal adalah 3 kali. Ingat ya, yang udah lebih, ada yang udah 3 kali, tolong jangan alfa lagi. Selalu isi absensi, gitu ya. Lanjut, Ibu mau nge-review sedikit tentang langkah-langkah instalasi Debian. Ini sebenarnya materi kelas 10, cuma Ibu review aja. Untuk materi ASJ ini, untuk materi KD 3.1-nya itu kita sudah mempelajari sistem operasi jaringan. Bedanya sistem operasi jaringan sama sistem operasi biasa apa, macam-macamnya apa, yang GUI, yang ada user interface-nya, maupun yang command line, kelebihan kekurangannya. Tolong kalian baca-baca lagi, atau mungkin kalian bisa cari referensi materi di tempat lain, misalnya baca-baca di internet, melalui buku, atau mungkin nonton video di YouTube tentang sistem operasi jaringan, tolong ditambah wawasannya, gitu ya. Ini review aja untuk langkah-langkah instalasinya. Untuk pelajaran ASJ, kalau Ibu sendiri pakainya Debian, ISO Debian yang versi 8.7, tapi kalau kalian mau pakai yang versi 8.0 boleh, atau mungkin yang terbaru, Debian versi 9, Debian versi 10 juga nggak apa-apa. Paling nanti perintahnya akan berbeda sedikit. Gitu ya. Terus karena kita pakainya virtual, jangan lupa diinstal dulu virtual machine-nya, boleh pakai VirtualBox, boleh pakai VMware. Bebas. Nah, kalau Ibu pakainya VirtualBox. Langsung kita ke langkah-langkah instalasinya. Oh ya, kalau mau download ISO-nya, misalnya belum punya sama sekali, ada nih referensinya di website ini, postz.net. Nanti Ibu kasih linknya di Google Classroom. Ini ada ISO Debian 1-3. Tapi untuk instalasi cukup download yang ISO DVD 1-nya dulu aja. Jadi download di sini. Terus untuk VirtualBox-nya juga ada nih linknya, bisa kalian download di sini. Oke, langkah yang pertama, pastinya harus install dulu VirtualBox-nya. Ya, install aplikasi VirtualBox bisa lah ya. Habis itu buka VirtualBox-nya. Nah, habis itu klik menu baru di sini. Ini gambarnya keluar nggak ya? Nggak.
Ya, nggak kelihatan. Kalau misalnya nanti kalian mau install, buka VirtualBox, diklik yang ini, yang baru. Kita mau bikin virtual machine yang baru. Ini bahasa Indonesia ya, VirtualBox-nya. Diklik yang tadi ini baru, terus diisi. Nah, diisi namanya. Ini nama mesinnya. Jadi, karena kita mau install Debian, bisa diketik aja Debian. Terus, karena Debian itu udah Linux, pilihnya tipenya Linux. Terus versinya, versi berapa? Kalau kalian misalnya versi 64 ya pilih yang 64 bit, kalau misalnya versi 32 ya pilih yang 32 bit. Lalu klik lanjut. Nah, nanti setelah klik lanjut, kita disuruh mengalokasikan memori untuk virtual machine ini. Dari VirtualBox-nya sudah disarankan, ukuran memori yang disarankan adalah 1024. Kita pilih aja yang sudah disarankan oleh VirtualBox. Terus klik lanjut. Yang ini ukuran harddisk yang disarankan adalah 8 GB. Nanti kita ikutin aja pakai yang 8 GB. Terus pilih yang kedua buat harddisk virtual sekarang. Pilih yang ini ya. Terus diklik buat. Nah, nanti dia minta nih kita menyimpan si virtual machine di mana. Kalian mau yang udah default dari VirtualBox atau mau pindah ke folder lain juga bisa diganti di sini. Terus tadi kan yang udah disaranin sama VirtualBox kan 8 GB kan, udah pilih aja yang itu, terus diklik buat. Nah, selesai itu kita udah berhasil bikin mesin virtualnya. Sekarang kita setting buat masukin CD-nya. Itu kita klik pengaturan yang ini. Setelah klik pengaturan, kita klik yang sistem. Nah, seperti yang udah kalian pelajari, setiap kita mau install OS, kita harus setting dulu nih boot table-nya, urutan bootnya. Kalau misalnya kita mau install dari hard disk, yang berarti nanti urutannya hard disk itu pertama, paling atas. Kalau misalnya dari CD, berarti CD itu yang paling atas. Nah, karena ISO itu yang kita download dikenal sebagai CD, makanya optik yang kita taruh urutannya paling atas. Supaya nanti ISO yang kita download terbaca di sini. Terus, ini kayak gini, urutannya yang paling atas adalah optik atau CD. Udah, terus nanti kalian urutin CD jadi paling atas, terus klik OK. Lanjut, nah habis itu kita klik media penyimpanan. Kalau bahasa Inggris berarti ini storage. Storage, terus kalian ke sini, kita pilih, kita browse di mana file ISO yang udah kalian download tadi. Gitu. Pilih yang CD satunya dulu aja. Klik ini, lalu pilih Debian yang sudah Anda download sebelumnya. Lanjut ke pengaturan jaringan. Ini pengaturan jaringan bisa di-skip aja dulu, nanti kita setting jaringannya ketika sudah selesai menginstalasi Debian. Kalau udah selesai, diklik mesin yang tadi udah kita buat, terus diklik mulai. Nanti akan tampil ini pertama kali, pilihnya yang install aja ya, jangan yang graphical install. Kita mau belajar konfigurasi server Debian melalui command line. Kalau kalian install yang bawah, itu nanti akan muncul yang graphical user interface, yang ada tombolnya yang kayak misalnya Windows gitu. Kita butuh belajar yang pakai command line CLI, berarti pilihnya yang install yang pertama ini. Lanjut, di sini suruh pilih choose the language to be used for the installation process. Jadi kita bisa milih ketika mau install pakai bahasa apa. Kalau kalian lebih nyaman pakai bahasa Inggris, silakan pilih yang bahasa Inggris. Kalau pengen yang bahasa Indonesia juga boleh. Ini ada pilih pakai bahasa Indonesia. Terus di enter. Nah, dia ngasih tahu nih kalau misalnya jika Anda melakukan sesuatu di luar proses instalasi standar, ada kemungkinan beberapa dialog disampaikan dalam bahasa Inggris. Jadi mungkin ada yang nggak lengkap nih, yang nggak ngerti bahasa Indonesia, mungkin beberapa dialog instalasinya dibalikin pakai bahasa Inggris. Kalau misalnya setuju, diklik ya.
Nah, terus dia nanyain lokasi yang dipilih, zona waktunya, negara mana, karena kita Indonesia, pilih Indonesia, terus enter. Nah, dia nanya keyboard yang kita pakai acuannya mana, kita pilih yang Inggris, Amerika, terus enter, terus ini lagi loading. Ibu ingetin juga ketika ingin install Debian, tolong internetnya dimatiin. Jadi wifi-nya dimatiin. Kuotanya dimatiin atau wifi-nya dimatiin, di disable aja supaya dia nggak otomatis ngedownload package gitu. Terus lanjut. Nah, ini dia nanya mau setting jaringan nggak? Lanjutkan aja. Terus pilih yang jangan mengatur jaringan saat ini. Kita ngatur jaringannya nanti aja ketika sudah selesai diinstal. Nah, ini dia minta silakan masukkan nama host untuk sistem ini. Dia minta nama host untuk OS yang kita install ini namanya apa. Kalian terserah mau isi apa, boleh. Terus lanjut. Nah, dia minta nih kata sandi root atau password root. Ini artinya dia minta password kata sandi untuk username root. Nih, username root. User tertinggi yang ada di Debian. Jangan sampai lupa kalian passwordnya apa, diisi. Kalau ibu biar nggak lupa, diisi root juga sama kayak gini. Tapi kalau kalian mau beda nggak apa-apa, asal jangan lupa. Lanjut. Nah, ini masukkan lagi kata sandi untuk verifikasinya. Kata sandi yang tadi diisi lagi di sini untuk verifikasi. Nah, sekarang dia minta nama lengkap dari pengguna baru. Kita ditanya ini nama lengkapnya siapa. Terus, nah, kan biasalah kalau kita tadi bikin akun baru kan diminta nama lengkap. Nah, ini nama akunnya apa? Username yang baru apa? Nah, berarti username ada dua. Ada yang root, ada satu lagi yang kalian bikin ini. Nah, diisi boleh Debian, boleh nama kalian, bebas. Terus lanjutkan, enter. Nah, ini dia minta password untuk pengguna yang baru. Diisi, jangan sampai lupa yang pasti. Terus di enter, dia minta verifikasi, enter. Terus ini pilih kuota dalam zona waktu, pilih yang WIB, enter, loading. Nah, dia nanya ini untuk partisi harddisk. Untuk partisi harddisk, pilih aja yang terpandu, gunakan seluruh harddisk. Jadi biar kita nggak repot nyeting-nyeting sendiri, pilih aja yang itu. Terus ini, pilih yang ini, terus enter. Nah, pola partisinya apa? Pilih yang paling atas nih, semua berkas di satu partisi. Disarankan untuk pemula. Nah, ini biar kita nggak bingung, pilih yang itu aja. Nah, terus ditanya lagi, ini dikasih tahu rangkumannya. Kalau misalnya setuju, selesai mempartisi dan tulis perubahan-perubahan ke harddisk. Kalau setuju, klik enter. Terus ada rangkumannya lagi, tulis perubahan yang terjadi pada harddisk. Kalau udah benar, klik ya, enter. Ini loading. Terus dia nanya nih, pindah CD atau DVD lain. Dia ngasih tahu nih, yang berhasil diinstal itu baru yang Debian DVD satunya. Karena emang baru DVD 1 kita install, DVD 2 sama 3 belum. DVD 2 sama 3 boleh diinstal nanti aja, nggak apa-apa. Ketika dia nanya pindah CD lainnya, pilih tidak. Kita mau install nanti aja, 2 dan 3. Terus dia nanya gunakan jaringan mirror, nggak usah, klik tidak, loading. Terus dia nanya ingin berpartisipasi dalam survei, pilih tidak. Terus ini nih, pilih perangkat lunak yang ingin diinstal. Nah, kita kan mau install Debian yang versi CLI kan. Nah, pilihnya yang paling bawah aja nih. Yang ini sama ini dia unchecklist atau dihilangkan checklistnya. Jadi kita pilih yang paling bawah aja. Supaya yang berhasil diinstal yang mode command line. Seperti ini, cuman yang paling bawah aja. Terus dia loading. Terus dia nanya, mau masang bootloader group pada master boot record, pilih iya. Terus pilih yang paling bawah.
enter, loading, selesai, lanjutkan. Kayak gitu ya. Ini berarti udah selesai di install. Terus selesai. Itu untuk materi instalasi sistem operasi Debian.